Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang bersama saya dari Swiss Horas. Di video kali ini aku mau cerita tentang bagaimana saya bertemu dengan suamiku yang sekarang ya teman-temannya. Jadi hari itu aku ada baca komen, Kak tolong cerita dong katanya, gimana sih caranya ketemu dengan suaminya gitu, maksudnya caranya gimana sih ketemunya dengan suaminya gitu kan. Jadi selagi mami saya masih tidur siang ya teman-teman ya, aku di sini cerita tentang hal tersebut ya. Oh ya teman-teman, aku lihat dulu anak saya ngapain sekarang sebelum aku mulai cerita ya. Lihat ini teman-teman, mama saya ngorok di sofa padahal dia ada kamar tidur. Mama mia. Lihat itu teman-teman, itu anak saya. Cari sesuatu, katanya dia mau bikin sesuatu. Dan abangnya ada di atas sama adiknya. Oke, sambil ngopi di sini ya. Ini kopi susu sama ini. Dan sekaligus lihat-lihat taman saya di taman ya teman-teman ya, menikmati taman saya ini. Aku sambil cerita di sini biar suasana agak lebih indah. Oke teman-teman. Jadi saat itu ya, itu sekarang kan tahun 2013 ya. Aku itu pertama kali ketemu dengan suamiku itu bulan Maret tahun 2008. Jadi udah 15 tahun berapaan ya? Udah 15 tahun lebih lah ya teman-teman ya. Tahun 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Wih, udah berapa itu? Ya 15 tahun ya teman-teman ya. Jadi itu 15 tahun yang lewat aku ketemu sama suamiku yang sekarang ya. Dan saat itu saya sedang cari apartemen ya. Jadi aku pernah cerita, aku itu 10 kali cari apartemen ditolak ya teman-teman. Dan itu cerita ada di channel Ucok dan Butet Family. Ya. Dan ya saat itu aku itu masih siswa asisten dokter gigi. Aku itu sedang menjalankan pendidikan di Swiss gitu ya, semester keempat ya. Dan ya saat itu aku pada semester keempat ya teman-teman ya. Dan ya sebenarnya aku saat itu pas pertama kali aku ketemu sama suamiku, aku nggak tertarik sama dia sama sekali gitu ya. Tapi mungkin yang namanya udah jodoh ya teman-teman ya, kayak manapun caranya kita itu tetap dipertemukan kembali gitu ya. Jadi saat itu aku semester keempat gitu ya. Dan aku itu cari apartemen. Dan saat itu aku itu pengen fokus ke pendidikan saya gitu, bukan untuk pacaran atau bukan untuk cari pacar gitu loh teman-teman. Soalnya saya itu saat itu baru cerai gitu ya dengan mantan suami gitu. Jadi dan ternyata ya teman-teman ya, pas aku pertama kali ketemu dengan suamiku yang sekarang, aku saat itu seperti yang aku bilang tadi kan, aku cari apartemen gitu. Terus kita kan ngobrol, dia tanyain saya, lah kamu itu orang mana, katanya orang Asia, saya bilang. Nah itu pas pertama kali aku lihat-lihat apartemen. Kebetulan saat itu suamiku ini dia baru selesai dengan studinya. Dia itu saat itu ambil ini ya, arsitek ya. Jadi dia udah selesai dengan kuliahnya gitu, dan dia itu mau pindah ke pusat gitu kan, ke pusat kota Bern gitu. Dan dia itu udah punya apartemen di pusat kota Bern, di mana dia nyewanya bersama teman-temannya gitu, kayak ngekos gitu loh. Mereka itu bertiga saat itu gitu kan, nyewa satu apartemen gitu. Gitulah teman-teman. Jadi dia mau pindah dari apartemen tersebut, di mana aku datang untuk
melihat apartemen itu gitu kan. Jadi ceritanya suamiku ini mau pindah dari apartemennya yang lama, di mana dia kuliah dulu ya. Dan kebetulan aku itu tinggal di kota yang sama gitu. Jadi kota itu namanya Burgdorf ya teman-temannya. Jadi aku itu dulu tinggal di stasiun ini ya, di dekat stasiun kereta api di kota Burgdorf ya. Dan saat aku di sana bertempat tinggal gitu, itu masih sama mantan suami gitu. Jadi aku itu saat itu cerai sama mantan suami ya, dan aku minta pindah gitu kan. Dan ya apartemen yang pertama kali aku terima itu adalah apartemen yang yang dilepas suamiku ini gitu kan, dimana dia mau tinggalkan, dimana mau dia pindah gitu. Jadi kalau di Swiss itu kalau kita misalnya nyewa sebuah apartemen gitu ya, sebelum kita 100% keluar dari itu apartemen, kita udah harus jaga-jaga nih dalam 3 bulan gitu. Jadi sebelum kita keluar dari apartemen itu, kita kan udah harus cari orang 3 bulan sebelumnya. Kita udah harus bikin surat kayak resign gitu, pengunduran diri dari apartemen itu gitu ya teman-teman ya, bahwa kita mau keluar itu 3 bulan sebelumnya, sebelum kita keluar gitu. Dan selama dalam 3 bulan ini kita harus mencari orang untuk masuk ke dalam gitu kan, kayak pengganti kita gitu. Nah jadi kebetulan saat itu kan aku cari apartemen gitu, dan suamiku ini dia itu cari orang untuk menyewa apartemen yang dia sewa dulu gitu, supaya dia itu nggak harus bayar selama 3 bulan gitu loh teman-teman ya. Nah jadi iya, jadi saat aku datang ke sana lihat-lihat apartemennya, dia cerita, "Lah, kenapa sih kok kamu mau cari ini?" Kan awalnya dia tanya, "Kamu itu orang mana?" gitu, "Orang Indonesia. Ngapain di Swiss?" Terus saya bilang, "Aku itu sekolah gitu. Sekolah jurusan apa?" katanya. "Asisten dokter gigi." Saya bilang, "Wah, keren dong." katanya gitu toh. Nah, jadi oh gitu ya. Iya, terima kasih. Terus kenapa cari ini sekarang apartemen katanya. Terus aku bilang, "Iya nih aku cerai gitu, aku cerai sama suami." "Kok bisa?" katanya. "Iya dia itu panjang ceritanya lah," saya bilang gitu toh. Nah oh gitu ya katanya. "Iya jadi itu pendek cerita, ini kan udah dikasih tunjuk gitu kan apartemennya ini. Saat itu apartemennya cuman satu kamar tidur ya, terus dapurnya kecil banget ya, terus ada kamar mandi terus ada balkonnya itu kecil kali gitu ya, tapi ya cukup lah buat saya gitu ya, malah cukup dari ini, lebih dari cukup pun gitu kan. Yang penting buat aku saat itu ada tempat untuk saya tinggali gitu loh teman-teman. Jadi iya aku bilang tolong dong dihubungi itu pengurus apartemen ini supaya mereka kasih ke aku, soalnya aku tuh udah 10 kali ditolak gitu kan, nggak diterima. Aku tuh udah lama ini cari apartemen, soalnya suamiku sedang melakukan sukanya melakukan KDRT gitu ya. Dia itu suka ini main tendang lah, yang itu dah aku mau keluar dari situ gitu. "Oh iyanya," katanya. "Iya sayang sekali," katanya. "Iya." Nah jadi akhirnya enggak nyangka ya teman-teman ya, dia menghubungi pengurus apartemen tersebut gitu, dan akhirnya apartemen itu kan dikasih ke aku gitu. Nah jadi yang kedua kalinya kita ketemu lagi. Nah itu yang kedua kalinya itu untuk penyerahan kunci ke aku, terima kunci dan penyerahan kunci gitu. Jadi aku yang terima kunci, dia menyerahkan kunci ke aku. Dan saat itu dia bilang ke aku, "Kalau boleh nanti kasih tahu aku ya kalau kamu udah selesai menata apartemennya gitu toh." Saya bilang, "Iya boleh," saya bilang, "terima kasih ya." Saya bilang, "Iya sebagai terima kasihnya harus ini ya," katanya gitu. traktir nanti ini ya katanya, makan makanan Indonesia katanya gitu ya. "Serius nih?" saya bilang, iya. Ternyata dia kan kasih nomornya, dia kasih nomor HP gitu. Dan ya sudah saya masuk ya teman-teman ya, aku pindah apartemen ke apartemen tersebut.
Aku nggak pernah lagi kontak dia. Jadi aku itu masuk awal bulan April ya. Aku masuk awal bulan April ke apartemen tersebut ya. Aku buang itu nomornya gitu, nomor HP-nya itu aku buang. Nah, jadi mulai bulan April, Mei, Juni, aku itu kan udah ini nih, udah mulai berbaur dengan tetangga baruku gitu loh teman-teman ya. Dan tetangga baruku ini akrab dengan saya gitu, dan tetangga baruku juga suka iniin saya gitu loh ya teman-teman ya, kayak kasih perhatian ke saya, membantu saya gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengganggu saya gitu, mereka itu kayak berusaha melindungi saya, tetangga saya di tetangga baru itu gitu loh teman-teman, di mana saya pindah. Dan suatu saat salah satu dari tetangga saya ini janjian dengan saya ya teman-teman ya, dan tetanggaku ini bilang ke saya, tadi aku ini loh katanya. Jadi aku itu janjian sama teman ini kan, tetanggaku maksudnya. Tetanggaku itu udah jadi teman akrabku sekarang. Kita janjian hari Sabtu nih, weekend kan, keluar malam. Nah, jadi kita keluar sambil jalan-jalan ngobrol gitu. Dia bilang, tadi siang tahu nggak katanya. Apa? Saya bilang, aku tadi sama si Anu loh katanya, shopping katanya, beli tas, beli sepatu, cobain sepatu ini, cobain tas itu katanya. Oh iya, saya bilang iya. Kamu kenal dia kan katanya. Hah, nggak kenal, saya bilang. Iya, dia itu kirim salam sama kamu loh katanya kan. Hah, kirim salam, saya bilang. Iya, dia kirim salam sama kamu. Saya bilang, halo cinta. Koporet, mungkin di meja itu, di meja. Ja, auf dem Nachttisch di grüne Zimmer. Iya, kirim salam dia sama Sati. Dia titip salam sama kamu katanya. Hah, masa sih, saya bilang. Iya katanya, serius katanya. Kamu nggak kenal dia ya katanya. Enggak saya bilang. Datang dia. Kamu itu memang aneh ya, pura-pura kau ya katanya. Enggak, serius, saya bilang. Terus datang dia ya teman-teman ya. Dia bilang ke saya, itu loh, itu yang tinggal di apartemenmu itu dulu, laki-laki yang itu katanya, yang membantu kamu untuk mendapatkan itu apartemen di mana kamu sekarang tinggal katanya. Hah, saya bilang, iya dia kirim salam sama kamu, katanya kamu kan janji sama dia loh katanya. Janji apaan? Saya bilang, aku kan udah lupa, soalnya dalam hati tadinya ini nomor buang aja gitu, ini nggak seriusnya ini dalam hati. Awak juga kan udah trauma gitu kan, nggak mau lagi dengan laki-laki Swiss kan gitu toh. Semua mereka sama kayak gitu perasaan saya dulu, makanya aku buang nomornya dan aku melupakan nama dia, aku melupakan dia sama sekali gitu kan, 100% gitu ya, sampai nggak ingat gitu ya teman-teman ya. Terus datang tetanggaku ini, aduh Rohani katanya kamu janji loh kalau kamu udah selesai menata rumahmu itu, katanya kamu itu akan undang dia ke apartemenmu, mau kasih tunjuk kayak mana kamu tata, terus kayak bilang terima kasih di mana kamu udah dibantu sama dia untuk mendapatkan apartemennya. Ternyata kayak gini kau ya katanya. Aduh maaf, saya bilang, aku minta maaf lah sama temanku itu kan. Aduh maaf, saya bilang, oh si dia itu ya, iya aku udah buang nomornya. Saya bilang maaf, jadi malu gitu kan. Aduh ternyata dunia itu kecil banget ya teman-teman ya. Aku bilang, aku nggak nyangka kalau dia itu ini dengan saya, ingat ke saya. Aku juga nggak ambil serius. Saya bilang, lagi pula aku nggak ada ini. Saya bilang, ya kan nggak harus ini katanya, nggak harus jadi pacar katanya. Namanya juga kenalan kan, bisa jadi temen gitu. Yang namanya jodoh juga kan kita nggak tahu katanya, hanya Tuhan yang tahu gitu loh. Bisa jadi nanti orang udah 20 tahun nikah tetap cerai, berarti ya nggak jodoh katanya gitu toh. Bisa jadi nanti orang nggak mau, ujung-ujungnya nikah, akur, bahagia, dan sampai seumur hidup mereka bersama, berarti itu jodoh kan gitu toh katanya gitu. Bener juga sih, saya bilang. Datang temanku ini, lagi pula ya Rohani katanya, jangan semua samakan itu laki-laki, nggak semua laki-laki itu sama, kata temanku ini. Iya sih, saya bilang, tapi aku masih trauma, nggak mau ini dengan laki-laki. Saya bilang kan, ya udahlah terserah sama kamu lah, kamu itu harusnya kamu harus pegang janjimu loh, kamu kan udah janji sama dia katanya, janji kamu mau undang dia, bilang terima kasih lah, kasih tunjuk gimana kamu menata rumahmu katanya, apartemenmu katanya. Soalnya kan dia pernah
pernah tinggal di apartemenmu itu, jadi dia itu tertarik, pengen tahu gimana kamu menatanya, katanya mana lebih keren, cara dia nata atau kamu, katanya dia kan arsitek, katanya gitu kan. Ya juga sih, saya bilang toh, ya jangan disamakan dengan aku lah, saya bilang kan. Yang namanya menata apartemen, aku itu kan anak petani, saya bilang dari kampung lagi, mana bisa disamakan. Dia kan orang sini, lahir di sini, besar di sini, arsitek lagi, saya bilang. Aku mah jangan di inilah, saya bilang gitu kan. Ketawa lah ini temanku. Mau nggak nomornya ini sekarang, katanya gitu kan. Akhirnya aku bilang iya, saya bilang akhirnya akhirnya dikasih temanku itulah ya, tetanggaku itu, maksud aku yang udah jadi teman baikku sampai sekarang. Dikasihlah nomornya ya, dikasih nomornya, aku simpan. Terus aku itu sempat mikir, Ria, iya Ria, maaf itu putri saya manggil dari atas. Sini Ria, sini turun kalau mau bilang sesuatu. Iya teman-teman, jadi saat itu aku itu masih mikir ya, berapa kali gitu ya, aku tuh nggak tahu deh 1000 kali apa ya. 1000 kali mungkin berlebihan ya teman-teman ya, tapi aku itu lama mikirinya, mau ku hubungi nggak gitu ya, mau ku kontak nggak. Kan temanku ini yang tetanggaku ini, dia bilang ke aku, kalau mereka itu kan sering ketemu gitu, jadi dalam hati ya kalau nggak kontak nanti aku kan udah temanan sama tetangga gitu kan, jangan-jangan nanti diundang tetanggaku juga, dia entah ngegrill lah di sini kan, itu hal biasa gitu kan, yang temanan itu sering ketemu gitu. Mereka itu lebih sering ketemu dengan teman mereka daripada keluarga gitu loh teman-teman ya, apalagi yang namanya teman akrab. Jadi hari itu aku mempertimbangkan gimana ya, kontak enggak, gimana ya gitu ya. Akhirnya ya teman-teman ya, karena aku takut malu nantinya gitu kan, ketemu pas ini janjian dengan tetanggaku ini, aku pikir udah deh daripada nanti aku malu, muka saya kemana gitu kan, udah sempat janjian, udah dikasih temanku itu juga nomor dia gitu. Akhirnya aku kontak dia, halo apa kabar gitu. Kamu ya, katanya gitu. Toh ternyata tetanggaku itu udah cerita ke dia kalau aku sempat menghapus nomor dia. Akhirnya aku minta maaf sama sama suamiku ini. Jadi tadi itu kan kita belum jadian gitu. Jadi itu masih awal, ya itulah awal pertemuan kita gitu kan. Nah akhirnya aku SMS dia, kita ngobrol gitu. Udah gimana katanya, udah kamu tata apartemenmu katanya. Udah, saya bilang udah selesai katanya. Iya. Wah cepat kali ya katanya. Ya ini kan udah bulan 6, aku bulan 4 tanggal 1 masuk ke sana bulan April tanggal 1, saya bilang. Lah sekarang udah bulan 6, saya bilang. Iya ya katanya, udah 2 bulan lebih sih katanya gitu. Iya, gimana, kapan saya bisa lihat dong kalau udah selesai. Akhirnya ya teman-teman ya, kita itu janjian. Akhirnya kita itu janjian ya. Jadi tanggal pertemuan pertama kita itu yang ini, selain pas dia menunjukkan pertemuan ketiga kali lah itu maksudnya ya. Pertemuan pertama kan pas aku cari-cari itu apartemen ya, dimana dia ngasih tunjuk apartemen itu, kamarnya gitu kan, dan kenalan di situ dari mana saya, siapa nama saya, kenapa cari apartemen gitu toh. Nah terus yang hari kedua itu, saat itu kan serah terima kunci. Nah yang ketiga itu ya teman-teman ya, tanggal 13 bulan Juni ya tahun 2008 kita itu ini mulai bersahabat lah, saya bilang ya teman-teman ya, bukan pacaran. Bersahabat. Jadi tanggal 13 itu aku undang dia ke rumah saya, ke apartemen saya. Di sana aku minta maaf lagi ke dia gitu kan, dan kita itu ya masakan Indonesia, aku udah lupa deh aku masak apa saat itu buat dia. Aku undang dia makan malam kayaknya. Aduh ya begitulah teman-teman ceritanya aku ketemu sama suamiku sekarang. Oh teman-teman, ini udah lama banget ini ya, udah 18 menit. Ternyata cerita itu ini ya. Iya, jadi saat itu aku masih siswa asisten dokter gigi, di mana aku ketemu sama suamiku yang sekarang. Begitu loh. Jadi
itu lewat cari apartemen ya teman-teman. Sampai kita itu benar-benar kenalan gitu, sampai bersahabat lah saya bilang ya, begitu. Oke, cerita selanjutnya teman-teman ya, cerita selanjutnya kalau kalian pengen tahu bisa komen di bawah ya, tanya lewat komen di bawah gitu, kalian pengen tahu tentang apa ceritanya dari aku gitu ya teman-teman ya. Dan ya tadi aku sempat bilang kalau aku itu sebelum ketemu suamiku yang sekarang aku kan cerai. Nah, tentang hal itu, tentang perceraian itu tuh, tentang kisah saya dengan mantan suami, jika kalian tertarik, kalian bisa lihat di channel Ucok dan Butet Family ya teman-teman ya. Kalau di channel digital ini aku mau menceritakan tentang kehidupan aku yang sekarang bersama suamiku gitu ya teman-teman ya, siapa tahu ini gitu. Oke, sampai di sini dulu videonya hari ini, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye. Itu putri saya udah nunggu di atas.